ketika kita berada di jalan Tompok Ladang yang sudah direlokasi jadi ini existing jalan. Kita lihat bagaimana dia mutarnya langsung straight, jadi diluruskan. Kita lihat yang tadinya sangat ekstrim sekarang udah lancar kendaraan. Ini karya anak bangsa, karya anak Sulsel, karya anak Makassar. Jadi ini jalan sangat ekstrim dulu. Kita hari-hari menjumpai macet. Kadang-kadang kita sampai 4 jam, 5 jam kita nunggu kalau terjadi biasanya kecelakaan. Nah ini tempat ini yang sering terjadi. Tapi alhamdulillah dengan pembangunan sudah selesai, itu sangat terasa bagaimana kenyamanan dalam berkendara, juga rasa aman yang luar biasa. Ini adalah ilmu teknik sipil. Jadi dengan merubah geometrik jalan dan tentunya standarnya adalah R minimum, harus ada radius minimum sehingga nyaman berkendara, nyaman dan aman, yang tentunya sangat mempengaruhi segalanya termasuk biaya. Jadi kadang-kadang kita kalau lewat sini harus menyiapkan dana emergensi. Kalau kita kelamaan, kebetulan di bawah itu namanya Cijantung, itu ada warung besar, itu penuh. Nah ini kita lihat di sini ada juga, inilah existing jalan yang dari bawah yang diluruskan. Jadi kita lihat kalau kita lihat dari sini kan itu agak keluar perbaikannya yang tadinya, dan jalan ini yang tadinya itu hanya lebar 5 meter diperluas itu menjadi jalan standar nasional 7 meter, pun bahunya itu diperbaiki. Jadi ada cuttingan di ini kan gunung tinggi, gunung berbatu. Jadi luar biasa. Ini pembangunan yang sangat terasa manfaatnya. Memang pemerintah terlalu banyak kadang-kadang membangun, tapi studinya yang kurang memadai, sehingga terkadang membangun satu bangunan tidak bermanfaat secara maksimal. Kita tahu seperti bandara di Bandung itu tidak dimanfaatkan dengan dana yang luar biasa. Nah kalau ini malah kalau ditambah dananya ya lebih bermanfaat lagi. Nah ini kita lihat disinilah di sambungan, kita lihat sebelah kiri itu jurang. Disitulah, di sini paling sering terjadi kecelakaan, mobil terbalik. Dan ini sekedar informasi, ini menghubungkan perekonomian dari Makassar ke Kendari, sehingga mobil-mobil besar yang lewat itu
luar biasa banyak. Itu mengangkut barang dari bandara Makassar, Pelabuhan Makassar, pelabuhan barang di Makassar. Nah ini kita lihat truk-truk ini berjejeran, ini masih kecil. Inilah yang kadang-kadang terjadi kecelakaan. Ya, lumayan kan ini 10 roda. Kadang-kadang 18 roda yang ngangkut ekspedisi muat mobil dibawa ke daerah. Jadi dia menghubungkan bukan antar kabupaten, tapi ini antar provinsi dengan lewat laut nanti. Jadi dari Pelabuhan Makassar ke Pelabuhan Bajoe Bone itu nyebrang ke Pelabuhan Kolaka Kendari. Itu lebih efisien dan lebih ekonomis. Cuma terkadang disinilah tempat terhalangnya. Nah kita lihat ini seperti ya, tadinya lurus ya, karena memang sebelah kalau dari sini ini kan sebelah kirinya itu kan jurang. Jadi kalau hanya membuat jalannya tanpa jembatan elevated itu memang agak sulit. Jadi harus dibuatkan bantuan jembatan, biasanya disebut elevated kalau dalam bahasa civil engineering. Nah, ini kita lihat, jadi tadinya itu lurus dari bawah, naik tadi belok itu ekstrim, dan ada juga di bawah segmen 2-nya itu. Jadi ada 2 tempat, namun yang paling sering terjadi kecelakaan di puncaknya ini tadi kita lihat. Nah sekarang malah menjadi tempat peristirahatan, rest area lah. Walaupun tidak ada bangunannya. Nah, di sini di pinggir ini juga mungkin ya pengendara yang sudah sering mengenang masa-masa susahnya. Jadi ini baru beroperasi belum cukup setahun. Pembangunannya itu memakan waktu 2 tahun, multi years. Nah di sini juga kita lihat sebelah kanan itu kan gunung, itu di-cut. Kalau kami lihat mungkin sekitar 3-4 meter. Jadi ya kita lihat pinggir putih itu, disitulah batas kaki gunung dulu. Kemudian yang sebelah kiri itu diperlebar dikit, sehingga ya ini orang-orang malah ada penjual dimanfaatkan, karena ya rata-rata yang sering lewat di sini dan belum pernah singgah itu menyempatkan untuk singgah, melihat dan membayangkan masa-masa susah. Ini ya sangat menyenangkan lah, dan saya kira yang pernah melintas dengan jalur ini ya dia sangat merasakan bagaimana perbedaannya yang sangat luar biasa. Mungkin kalau kita bilang ya bukan 10 kali lipat, 100 kali lipat kali. Bayangkan kita kadang-kadang nginap di inilah titik rawannya. Yang di bawah nginap, yang di atas juga nginap. Kalau ada terbalik ya mobil terbalik, nanti diamankan dulu mobilnya, dan itu enggak cukup kalau hanya 1 jam 2 jam, yaitu kadang-kadang kita 4 jam
5 jam, kadang-kadang nginap. Nah inilah, ini titik kritisnya, yang paling kritis ini. Coba lihat, bayangkan itu dari bawah naik langsung belok. Nah itu sangat kritis, sebelah kanan jurang, kemudian di depan gunung memang, dan yang pasti tidak bisa berpapasan, tidak mungkin. Mobil kecil sekalipun tidak bisa berpapasan, 4 roda, mobil kendaraan pribadi tidak bisa, apalagi kalau namanya mobil truk. Jadi truk-truk di sini dulu itu pakai pemandu yang tentunya ada tambahan biaya untuk melintas di jalan ini. Dan bersyukurlah dan berterima kasih kepada pemerintah, juga perencananya, saya kira tidak bisa terlupakan, karena ini memerlukan satu ilmu yang agak tinggi, karena ini kan membangun suatu jembatan itu adalah sangat berisiko. Dan kalau di sipil pekerjaan sipil itu walaupun niatnya baik, tapi kalau konstruksinya runtuh tetap berisiko hukum. Berbeda dengan ilmu kedokteran, niatnya juga memang baik, ya itu kan ada namanya ajal, dokter aja meninggal, itu ada alasan. Kendati itu penanganannya salah ataukah itu adalah malpraktek, berbeda. Nah ini segmen 2-nya yang di bawah. Sebenarnya ini segmen 1, yang di atas tadi segmen 2. Jadi di sini juga ekstrim. Tapi kalau di sini enggak terlalu karena bukan jurang, tetapi juga memang tidak bisa berpapasan. Jadi sudah sangat nyaman. Jadi melintas kalau mau ke daerah, ke Bone, Sopeng, termasuk Wajo atau mau ke Palopo, ini recommended, yang sangat baik. Perjalanan kita di sini kecepatannya juga ada beberapa tempat yang terbatas sehingga nyaman. Jarak tempuhnya juga lebih pendek. Kalau lewat Parepare dengan lewat Camba, ini namanya lewat Camba, kebetulan melewati Kecamatan Camba. Walaupun ini sudah masuk wilayah belum masuk wilayah Bone. Jadi luar biasa. Namun di sini tidak terlalu ekstrim, tetapi tetap kurang nyaman, sehingga diluruskan. Nanti kita lihat existing jalannya. Nah ini existingnya kan nampak sekali. Nah itu tikungannya juga luar biasa, cuma jurangnya agak pendek. Jadi ini existing jalan ini yang kita lihat. Tadinya lurus dari bawah langsung mutar, bukan mutarnya memang langsung patah, sehingga perjalanan yang melalui lintas Camba itu sudah sangat nyaman. Kita juga masuk di hutan-hutannya di sebelah di sana. Itu sudah kayak tempat wisata, banyak monyet-monyet, hutan lindung, dan sekarang udah lancar. Walaupun ada beberapa masih ekstrim, tapi sudah sangat terkontrol.
Kalau yang lalu-lalu waduh terkontrol juga, tapi masih banyak kecelakaan. Ini karena drone ini kita lihat jalan di atas itu kan elevasi drone, padahal kita di bawah agak jauh. Kami juga mencoba mengambil kira-kira ketinggian tidak di bawah ini, agak jauh ke bawah nih. Itu. Ini kemiringan ini sekitar 30 meter kali ya. 20 sampai 30 lah. Jadi lumayan juga kalau mobil jatuh dari atas. Ya sempat jadi apa ya? Bisa remuk sampai ke bawah. Jadi seperti itu ya. Lumayan. Saya kira kita tidak merasa rugi membayar namanya pajak kalau hasilnya bermanfaat seperti ini. Ya kita berharaplah pemerintah di bawah kendali Pak Prabowo sekarang masih banyak pembangunan yang memang sudah sangat dibutuhkan dan mendesak. Nah ini kita lihat jalanan yang kanan itu yang existing, jadi langsung muter. Nah itu kan di sini diluruskan ke bawah. Ya jujur dengan melihat apa pembangunan yang lalu itu banyak yang tidak tepat sasaran, banyak mungkin tidak perlu kita ungkap dan semua pada tahu lah. Banyak yang mubazir yang tentunya ya kita masyarakat ini hanya terima begitu aja apa yang ada, padahal itu kan satu kegagalan perencanaan, satu kegagalan yang kita percayakan kepada pemerintah, padahal kan tenaga ahli luar biasa. Memang kadang-kadang ini juga politis lebih kencang daripada tenaga ahli, ide-ide dari tenaga ahli, sehingga terjadi pembangunan yang mubazir. Banyak, tidak perlu di bersatu-satu lah. Nah ini sebenarnya kalau dananya ini masih boleh nambah, masih lebih bagus. Ini masih banyak seperti yang di atas itu, kelihatannya di sebelah kirinya itu masih rawan, perlu diproteksi gitu. Ini juga sebelah kanan itu ya, tapi karena dananya terbatas ya sudah. Ini kita lihat lurus. Yang tadinya lurus langsung belok kiri, ini diambil arah keluar ke kanan. Itulah untuk menormalkan radius. Kan kenyamanan itu tidak terlepas daripada radius perencanaan jalan, R-nya istilahnya. Kalau R-nya sudah melewati batas minimum, itu udah agak siksa sedikit. Nah, kalau di sini kalau hanya mengandalkan daratnya itu agak sulit, sehingga kadang-kadang langsung melengkung. Yang penting bisa, yang jelas pada intinya di tempat ini yang kita lihat itu tidak bisa berpapasan juga tadi yang di atas. Jadi sekali lagi yang menonton video ini, kami sangat merekomendasikan untuk melewati jalur lintas Camba, khususnya yang kalau mau ke Bone pasti, Sinjai iya,
Kemudian yang jadi biasa pertimbangan Sopeng dengan Wajo gitu loh. Nah kalau Wajoknya di arah Sidrap, arah apa ya, memang agak jauh lah. Tapi kalau yang tembus Tarumpakai termasuk Palopo itu sebenarnya bisa mencoba lewat di sini. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.